Halo guys, uji fakta di sini. Lo ngerasa nggak sih, awal 2026 ini, dunia kayak lagi dapat gempa tektonik informasi. Bayangin, sebuah kotak Pandora yang selama 20 tahun digembok rapat oleh orang-orang paling berkuasa di planet ini, tiba-tiba dihantam palu godam hukum. Ini bukan cuma soal skandal, ini soal keruntuhan satu persatu domino yang selama ini berdiri kokoh di balik tirai kekuasaan. 30 Januari 2026, tanggal ini bakal dicatat sejarah. Departemen Kehakiman AS atau DOJ baru aja ngelepas nuklir digital. 3 juta lebih halaman dokumen, 2.000 video tersembunyi, dan 180.000 gambar dari server pribadi Jeffrey Epstein. Ini bukan cuma soal kasus asusila biasa guys. Ini soal bagaimana seorang pria yang nggak lulus kuliah bisa megang leher para presiden, miliarder teknologi, sampai pangeran kerajaan. Dia bukan cuma kaya, dia adalah penjaga gerbang rahasia tergelap para elit. Dan yang bikin netizen Indonesia kaget, ada apa dengan Bali? Kenapa kain kiswah Ka'bah ada di rumah predator ini? Dan siapa pengusaha media besar kita yang namanya nyelip di antara list elit global itu? Kita nggak cuma bahas konspirasi, kita bedah faktanya sampai ke akar. Siapin kopi, duduk manis, karena konten ini bakal ngerubah cara pandang lo soal gimana dunia ini sebenarnya bekerja. Like dan subscribe dulu biar nggak ketinggalan update misteri dunia. Gaspol. Kita mundur dulu guys, mari kita mulai dari dasar. Siapa sih Jeffrey Epstein ini? Dia bukan lahir dari keluarga old money atau pewaris kerajaan bisnis. Dia lahir 20 Januari 1953 di Brooklyn, New York. Keluarga Yahudi kelas menengah bawah. Ayahnya, Julius, kerja di taman kota sebagai tukang kebun. Ibunya, Pauline, sekretaris sekolah. Nggak ada warisan kaya raya. Tapi Epstein punya satu senjata yang sangat berbahaya. Otak matematika yang ngeri dan ambisi tanpa batas. Lulus SMA umur 16, masuk Cooper Union lalu NJIU Fisika. Tapi drop out nggak lulus. Katanya karena bosan dan sistem akademis terlalu lambat buat dia. Tahun 1974, dia mulai karir sebagai guru matematika dan fisika di Dalton School, sekolah elit Manhattan. Di situ, dia impresin orang tua murid super kaya. Salah satunya Alan Greenberg, bos Bear Stearns, bank investasi top Wall Street. Greenberg ini kunci pertamanya. Dia kenalin Epstein ke dunia finance dan boom, 1976. Epstein masuk Bear Stearns sebagai trader. Dia naik cepet banget jadi partner dalam 4 tahun. Tapi 1981, dia dipecat karena rumor insider trading. Meski nggak pernah di-charge, ini ngebuktiin dia udah main kotor dari awal. 1982, Epstein bikin firma sendiri, J. Epstein dan K.O. Kemudian Intercontinental Assets Group, lalu Financial Trust Company. Fokusnya, manage aset orang super kaya, minimal $1 miliar net worth. Klien utamanya Leslie Wexner, pendiri Victoria's Secret dan L Brands. Epstein pegang power of attorney Wexner selama lebih 20 tahun, artinya dia bisa jual beli aset atas nama Wexner. Bahkan beli mansion termahal di NYC seharga $77 juta darinya. Ada juga klien seperti Leon, yang bayar ratusan juta buat jasa tax planning ala Epstein. Kekayaannya, pas mati 2019, hampir $600 juta. Punya jet pribadi Boeing 727 dijulukin Lolita Express, refer ke novel kontroversial soal gadis muda. Pulau pribadi Little Saint James di US Virgin Islands, dijulukin Pedophile Island karena rumor pesta gelap. Ranch Doro di New Mexico, luas 10.000 hektar. Apartemen mewah di Paris dan mansion di Palm Beach. Tapi yang bikin dia raja elit, networking gila. Dia temenan sama Bill Clinton, terbang bareng. Lebih dari 26 kali ke Afrika, Eropa, Asia. Donald Trump, teman lama sejak 1980-an, Trump pernah bilang he's a terrific guy sebelum ribut. Bill Gates, meeting berkali-kali, Gates bilang regret ketemu Epstein. Elon Musk, mention email di Files 2026.
Pangeran Andrew sampai Inggris, Larry Summers, ekonom top, bahkan ilmuwan Nobel seperti Stephen Hawking kunjungi Pulau Epstein. Epstein kasih akses ke pesta mewah, investasi, dan janji filantropi. Tapi di balik itu, rahasia gelap mulai terbongkar. Sekarang kita masuk ke inti. Kasus Epstein apa sih? Ini cerita panjang kejahatan menjangkut yang dilindungi oleh kekuasaan dan uang. Semuanya bermula Maret 2005. Polisi Palm Beach, Florida, investigasi setelah orang tua gadis lapor Epstein bayar anaknya $300 buat urut yang berujung molestasi. Ternyata, puluhan gadis belia cerita hal sama. Mereka direkrut via pyramid scheme. Gadis rekrut temennya, dibayar buat bawa korban baru. Epstein janjiin modeling job via koneksi Victoria's Secret-nya. Mei 2006. Polisi siap mendakwa banyak kasus esek-esek olehnya, tapi jaksa lokal Barry Krischer kirim ke grand jury. Hasilnya cuma satu tuduhan mencari pelanggan esek-esek. Kenapa ringan? Rumor kuat pengaruh elit. Juli 2006, Epstein ditangkap, tapi Juni 2008, dia dapat plea deal kontroversial dengan US Attorney Alex Acosta, yang kemudian jadi Menteri Trump. Guilty solicitation prostitution dan procuring minor, hukuman 18 bulan penjara, tapi work release, kerja siang di kantor 12 jam per hari, 6 hari per minggu, balik malam, cuma 13 bulan keluar. Acosta bilang sweetheart deal ini karena tekanan dari intelligence community. Katanya Epstein belongs to intelligence. Perjalanan kasus ini adalah kisah tentang keberanian seorang penyintas melawan kekuatan besar. Semuanya bermula saat Virginia Giuffre berani menggugat Jeffrey Epstein dan asistennya, Ghislaine Maxwell, ke pengadilan. Langkah berani ini membuka kotak Pandora, berisi ribuan dokumen rahasia yang selama ini tersembunyi. Ketidakadilan mulai terungkap sepenuhnya pada tahun 2018 setelah investigasi media membongkar kejanggalan hukum di masa lalu. Hal ini memicu gelombang kemarahan publik dan mendorong FBI untuk bertindak tegas dengan menangkap Epstein pada Juli 2019. Dunia akhirnya melihat pola yang sangat memprihatinkan. Epstein, dibantu oleh Maxwell, diduga menyasar gadis-gadis muda dari latar belakang sulit untuk masuk ke dalam lingkaran mereka. Meski penuh perjuangan, rentetan kejadian ini menjadi titik balik penting dalam menuntut pertanggungjawaban atas kejahatan yang telah berlangsung bertahun-tahun. Agustus 10, 2019, syok dunia. Epstein ditemukan mati di sel Metropolitan Correctional Center, New York. Resmi suicide gantung diri dengan spray. Tapi kontroversi, kamera rusak, penjaga tidur, Epstein hilang dari suicide watch. Autopsi tunjuk hyoid bone patah. Dokter forensik Michael Baden bilang, looks like homicide. Teori ini makin kuat setelah rilis dokumen 2026 yang nunjukin log aktivitas server di penjara yang dihapus secara manual 10 menit sebelum Epstein ditemukan tewas. Siapa yang hapus? Sampai sekarang masih jadi misteri paling gelap di abad 21. Kenapa Epstein viral abis? Sampai 2026 masih rame. Pertama, jaringannya elit global. Nama besar seperti Trump, Clinton, Gates, Musk, bahkan PM Malaysia Anwar Ibrahim dan India Narendra Modi muncul di rilis terbaru. Ini bikin orang mikir, elit dunia lindungin satu sama lain. 2026, rilis files baru bikin ledakan lagi. DOJ, rilis 3 juta lebih halaman 30 Januari. Setelah delay dari Desember 2025, Epstein Files Transparency Act ditandatangani Trump November 2025. DOJ bilang final, tapi total mungkin 6 juta halaman. Di Indo, podcast Deddy Corbuzier kemarin bikin heboh. Orang-orang rame bahas Bali sebagai pelatihan prostitutes. Nama pemilik TV swasta Indo muncul, dan human trafficking global connect ke Asia. Guys, kalau dokumen pengadilan itu ibarat kerangka, maka email-email Epstein yang rilis di 2026 ini adalah daging yang busuk. DOJ ngelepas ribuan korespondensi dari server pribadi Epstein yang selama ini coba dihapus. Ini adalah smoking gun sesungguhnya.
Ada satu email tahun 2011 ke Bill Gates. Isinya bukan soal yayasan amal, tapi Epstein seolah-olah mengingatkan Gates tentang perselingkuhannya dengan pemain bridge asal Rusia. Ini bukan sekadar email bisnis, ini adalah pola soft blackmail. Epstein nggak perlu ngancem pakai pistol, dia cuma perlu bilang, gua tahu rahasia lu. Yuk, investasi di proyek gua. Terus ada email ke Jes Staley, mantan bos JP Morgan, yang isinya kode-kode aneh. Mereka bahas karakter Disney seperti Snow White. Orang-orang nemuin kalau setiap kali kata Snow White muncul, itu bertepatan dengan jadwal kedatangan gadis-gadis baru di pulau. Apakah ini kode untuk korban baru? Penyelidik DOJ di 2026 mulai mengaitkan ini dengan istilah human procurement. Bagian paling seru dan paling mengerikan, teori konspirasi. Pertama, blackmail empire. Epstein rekam video elit berhubungan dengan minor di Pulau Mansion, pakai buat blackmail. DOJ memo Juli 2025 bilang no incriminating client list, no blackmail evidence. Tapi netizen curiga files redaction sembunyiin itu. Kedua, kematian. Suicide resmi, tapi teori murder. Elit takut rahasia bocor. Trump retweet teori Clinton body count. Penjaga penjara di charge negligence, tapi nggak ada bukti bunuh diri. Ketiga, agenda global. Epstein bagian Illuminati, Freemason, atau New World Order, NWO, kontrol dunia via seks, money, politik. Ada teori Mossad Israel, pakai Epstein buat trap elit, karena Yahudi roots-nya. Files 2026 mention Jared Kushner, menantu Trump, compromised by Israel, bikin teori cabat, kelompok Yahudi, kontrol Trump. Tapi kalau lo pikir sex trafficking itu udah yang paling parah, tunggu sampai lo denger teori longevity cult atau kultus panjang umur. Berdasarkan dokumen dari Zorro Ranch, properti Epstein di New Mexico, ada cetak biru untuk laboratorium genetik bawah tanah. Teorinya gini, Epstein punya obsesi gila soal eugenika. Dia pengen menghamili puluhan wanita sekaligus di range-nya untuk menciptakan superhuman dengan DNA-nya. Tapi rilis 2026 nambahin detail yang lebih gelap. Organ harvesting. Ada catatan medis ilegal soal kecocokan golongan darah antara Epstein dengan beberapa staf mudanya. Muncul teori kalau Epstein dan para elit global ini menggunakan pulau itu sebagai bank organ hidup. Mereka nggak cuma pengen kepuasan seksual, mereka pengen hidup abadi, transhumanisme, dengan mengambil sel punca atau organ dari orang-orang yang nggak bakal dicari dunia kalau hilang. Lalu ada teori adrenochrome. Meski banyak yang bilang ini hoax, tapi rilis video dari server Epstein nunjukin ritual-ritual aneh di kuil biru putih miliknya di Little St. James. Di video itu, ada simbol-simbol yang mirip dengan okultisme kuno. Netizen percaya kalau para elit ini melakukan ritual stres tinggi pada korban untuk memicu hormon tertentu yang mereka percaya bisa jadi ramuan awet muda. Gila banget kan? Tapi di dunia Epstein, batasan antara kenyataan dan film horor itu tipis banget. Update terbaru 2026, rilis 30 Januari, bikin nama baru muncul seperti PM Anwar Ibrahim, Malaysia, Modi, India, Princess Marit, Norwegia. Buat Indo, 902 mention Indonesia, nama seperti Heri Tanoe Coedipjo, Soeharto Historis, Garuda Indonesia di files. Kembali ke angka 902 mention Indonesia. Di dokumen rilis Januari 2026, muncul inisial pengusaha besar yang sering diasosiasikan dengan media dan politik di Indonesia. Sebut saja inisial HT. Dalam dokumen itu, HT tercatat pernah menghadiri satu gala dinner yang sama dengan Epstein di New York tahun 2013. Meski pihak HT mungkin bakal bilang itu cuma pertemuan bisnis biasa, tapi netizen nggak tinggal diam. Mereka nemuin kaitan rute penerbangan jet pribadi yang sering singgah di bandara-bandara kecil di Indonesia Timur. Apakah ini jalur pengiriman atau sekadar rute bisnis? Yang jelas, nama Indonesia bukan lagi sekadar penonton di kasus ini. Kita adalah bagian dari peta gelap yang sedang dibuka DOJ.
Bali Define, foto Bali 09.jpg sampai Bali 50.jpg, plus grup atau geng training exercise. Netizen bilang ini tempat pelatihan human trafficking. Dan yang paling ngeri buat kita di Indo, ada email tahun 2014 soal rencana pembangunan private sanctuary di kawasan terpencil di Bali Utara. Epstein nulis, local authorities are taken care of, privacy is guaranteed. Ini ngebuktiin kalau dia nggak cuma lewat di Bali, tapi punya rencana bikin cabang pulau rahasianya di sini karena dia ngerasa hukum di Indonesia bisa dibeli dengan uang receh bagi dia. Kiswah Ka'bah, 3 potong kain suci dikirim via UAE ke Epstein. Netizen bilang simbol N one way O versus Islam atau ritual Dajjal, garis miring akhir zaman. DOJ, Deputy AJ Todd Blanche bilang rilis ini final, tapi kritik masih ada redactions. Jadi guys, Epstein dari guru biasa jadi konektor elit gelap. Kasusnya simbol ketidakadilan kekuasaan. Viral karena jaringan globalnya. Teori bikin seru tapi kita harus kritis. Buat Indo, ini reminder human trafficking deket kita. Ini bukan akhir, tapi awal dari keruntuhan sistem elit global. Gua bakal terus pantau 3 juta halaman ini. Kalau nemu nama pejabat Indo yang makin spesifik, gua bakal bikin part 2. Keberanian para korban untuk bicara adalah alasan kenapa dokumen ini akhirnya bisa kita baca sekarang. Kalian pikir gimana? Teori favorit lo apa? Ada tokoh Indo terseret? Komen di bawah. Jangan lupa klik like kalau penasaran, subscribe Uji Fakta buat update konspirasi, berita terbaru, misteri. Nyalain lonceng, share ke teman-teman lo. Stay aware, stay safe, jangan mudah percaya, dan tetap kritis. Peace out.